Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tiara Agustiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengukuran dan besaran. Setiap manusia di bumi ini pasti pernah melakukan yang namanya pengukuran. Entah dia mengukur sepatu, mengukur tinggi badan. Contoh, pada gambar ini, sang anak mengukur atau menimbang antara sepatu merahnya dengan buah pir. Jadi sebenarnya pengukuran itu apa ya? Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sementara besaran sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Satuan adalah pembanding atau objek ketiga yang digunakan dalam pengukuran. Contoh, anak tadi sedang mengukur sepatu dengan buah pirnya. Nah, cara si anak ini untuk mengukur sepatu disebutnya pengukuran. Besarannya, timbangan yang dipakai oleh si anak. Satuannya kilogram. Lalu, dalam pengukuran dikenal dua jenis satuan. Yang pertama, satuan tidak baku, yaitu nilainya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sementara satuan baku nilai ukurannya sama dan dapat diberlakukan secara umum. Coba kita lihat gambar A dengan gambar yang B. Kalian bisa menebak mana yang satuan tidak baku, mana yang satuan baku? 1, 2, 3. Betul. Jawabannya adalah untuk satuan tidak baku, yaitu A. Mengapa? Karena si anak menggunakan jengkal tangan. Apabila kamu mengukur suatu meja menghasilkan 5 jengkal, lalu teman kamu datang mengukur dengan cara yang sama menggunakan jengkal tangannya, dia ukur ternyata dapat 6 jengkal. Nah, makanya disebut satuan tidak baku karena nilai ukurannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sementara untuk yang B, kenapa disebut satuan baku? Si anak ini mempunyai namanya penggaris. Lalu kamu juga punya penggaris. Teman kamu mengukur meja ini panjangnya 30 cm menggunakan penggaris dia. Lalu kamu mengukur juga menggunakan penggaris kamu, ternyata hasilnya sama 30 cm. Nah, makanya disebut satuan baku karena nilai ukurannya sama dan dapat diperlakukan secara umum. Nah, lalu ada besaran. Yang pertama itu ada namanya besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok jumlahnya 7 dan termasuk dalam satuan internasional. Mengapa kita perlu namanya satuan internasional? Satuan internasional ini dipakai di seluruh dunia untuk menyeragamkan berbagai macam pengukuran. Yang pertama itu ada panjang, lalu ada massa, ketiga ada waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, serta intensitas cahaya. Panjang satuannya meter, massa panjangnya kilogram, waktu satuannya second, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Kita udah bahas besaran pokok, selanjutnya itu ada namanya besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Satuannya diperoleh dari perkalian atau pembagian. Gimana sih maksudnya? Kita lihat nih di sini. Ada energi, daya, tekanan, frekuensi. Kita ambil contoh daya. Daya satuannya watt. Kalau kita lihat lebih lanjut atau kita teliti, watt itu ternyata kilogram dikali meter kuadrat dibagi second pangkat 3. Kilogram ini kalau dari satuan besaran pokok, dia masuk ke dalam massa. Lalu ada meter kuadrat. Meter ini satuan dari panjang. Nah, ini yang 3
second, satuan dari waktu. Ketiga ini termasuk dari besaran pokok. Nah, satuan turunan diperoleh dari perkalian. Kilogram dikali meter atau pembagian dibagi second. Nah, makanya disebut besaran turunan karena dia diperoleh dari perkalian atau pembagian satuan SI atau besaran pokok. Mengkonversi satuan atau mengubah kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Bagaimana cara mengubahnya? Kalau dari kilometer ingin turun ke meter, itu dikalikan 10. Tetapi dari desimeter ke atas, ini dibagi 10. Contoh soal, konversikan 15 km dan 7 cm ke meter. Nih, kita 15 km, kilometer ke meter, turun. Berarti artinya apa? Dikali. Turun 1, lalu 2, lalu 3. Karena menuruni tangga sebanyak 3 kali, sehingga dikali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Awal bilangannya itu 15. 15 dikali 1000 sama dengan 15.000 meter. Lalu bagaimana untuk 7 cm? Tolong komen di kolom komentar ya, hasil kalian berapa. Selanjutnya itu ada alat ukur. Jadi untuk mengukur panjang itu terdapat mistar atau penggaris sama meteran. Nah, biasanya mereka ini untuk mengukur benda-benda datar seperti meja. Kalau meteran bisa buat lingkar badan, atau meteran yang gulung untuk jalanan. Nah, skala terkecilnya itu 1 mm atau 0,1 cm. Lalu ada jangka sorong. Jadi ketelihatannya itu lebih kecil lagi dibandingkan penggaris, 0,1 mm atau 0,01 cm. Pada jangka sorong itu terdapat skala utama dan skala nonius. Contoh gambar sorong. Jadi gambar jangka sorong itu ada rahang atas, buat pengunci rahang, ada skala utama sama skala nonius. Nah, jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter cincin. Bagaimana caranya? Misal terlihat kalian sedang mengukur cincin ini, ditaruh di sini. Nah, angkanya itu saat digeser nih di sini menunjukkan skala utamanya sama skala nonius. Nah, skala utama kan ini ada 5, habis 5 1 kan? Berarti 5,1. Sebelum mendekati 0 itu yang dihitung, 0 yang di skala nonius. Nah, untuk membaca skala nonius, lihat angka yang sejajar sama skala utama. Nah, jadi skala utama 5,1 cm, untuk skala nonius karena lebih kecil lagi, jadi 0,05 cm. Lalu dijumlahkan, hasilnya 5,15 cm. Nah, lalu ada mengukur massa, berbagai macam neraca. Yang pertama itu ada neraca sama lengan, biasanya ini dipakai buat warung-warung. Lalu ada neraca tuas, dia biasanya ditemukan di tukang pos. Lalu yang ketiga ada neraca satu lengan. Di neraca satu lengan ini terdapat 3 nilai skalanya, ada yang ratusan, puluhan, sama satuan. Biasanya kita temukan di laboratorium. Lalu yang keempat itu ada neraca analitik, yaitu lebih teliti lagi, lebih ke barang-barang yang lebih kecil untuk diukur. Kita ambil contoh soal neraca. Perhatikan gambar berikut. Jadi angka neraca tersebut menunjukkan seperti ini. Nah, ini biasanya di neraca yang ada di laboratorium. Ini yang pertama, yang ratusan, dia menunjukkan angka 400. Lalu yang kedua menunjukkan angka 50. Yang ketiga menunjukkan angka 6,5. Nah, lalu kita bisa jumlahkan. Yang pertama 400 gram, lalu yang kedua 50 gram, yang ketiga 6,5 gram, sehingga totalnya menjadi 456,5 gram. Gampang kan? Nah, untuk mengukur waktu, satuan internasional adalah second. Alat yang dipakai adalah stopwatch. Ini beberapa konversi dari satuan waktu. Nah, satuan internasional sendiri itu ada MKS sama CGS. MKS meter kilogram second, CGS cm gram second. Nah, kenapa ada dua seperti ini? Biasanya untuk MKS dia itu untuk mengukur
barang yang lebih besar, sementara CGS itu barang yang lebih kecil. Nah, untuk turunan, mengukur luasnya itu dia menggunakan panjang kali lebar. Dengan satuannya menggunakan sistem CGS adalah cm kuadrat atau cm persegi. Lalu yang kelima itu mengukur volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Satuan volumenya adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.